Anak panti asuhan tidak punya asal-usul, beraninya menginjakkan kaki di keluarga kami. Ibu mertuaku tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai menantu. Apa juga yang bisa kuharapkan dengan latar belakangku ini? Hinaan yang dimulai sejak hari pertama pernikahan tak pernah absen satu hari pun selama 3 tahun. Aku bertahan meski pekerjaanku direnggut dan diejek karena tidak punya kampung halaman untuk dikunjungi saat lebaran. Hingga akhirnya aku tahu aku hamil. Dengan hati gembira ku sampaikan pada ibu mertua, tapi yang ku dapat hanyalah sebuah tamparan dan satu kalimat dingin. Gugurkan, tapi aku tidak menggugurkannya. Aku diusir tanpa pesangon sepeser pun, tapi aku tidak akan pernah menyerah demi anak dalam kandunganku. Dan di ruang mediasi perceraian, tepat saat ibu mertua melontarkan segala hinaan kepadaku, aku pun jatuh pingsan di tempat itu. Saat itulah pintu ruang mediasi terbuka. Seorang pria tua gagah masuk dan seketika wajah ibu mertuaku yang tadinya beringas menjadi pucat pasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol subscribe dan suka, lalu tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Mei 2025, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saraswati duduk sendirian di lorong panjang di depan ruang mediasi. Sinar matahari sore yang menembus jendela jatuh di wajahnya yang pucat. Namun kehangatannya tak mampu mencapai hatinya yang beku. Setiap kali janin kecil di perutnya bergerak, tanpa sadar Saraswati meletakkan tangannya di atas gamis longgarnya. Usia kandungannya 6 bulan, tak ada yang tahu. Dan memang tidak boleh ada yang tahu. Sesaat kemudian pintu ruang mediasi terbuka. Seorang petugas memanggil nama Saraswati dan ia perlahan bangkit. Kakinya gemetar tapi ia menguatkan diri dan melangkah satu demi satu. Di depan pintu, aroma parfum yang familiar menusuk hidungnya. Aroma yang selalu dipakai ibu mertuanya. Di dalam ruang mediasi, Ibu Ratna, sang mertua, sudah duduk manis. Dengan setelan kebaya desainer yang mewah, ia menatap Saraswati dengan angkuh, layaknya jenderal yang yakin akan kemenangannya. Di sampingnya suaminya Baskara duduk dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak berani menatap mata Saraswati. Mediator mulai membuka berkas. Kita akan konfirmasi niat cerai dari kedua belah pihak. Pertama dari pihak pemohon. Tiba-tiba Ibu Ratna mengangkat tangannya, memotong ucapan mediator. Tunggu sebentar, saya mau bicara dulu. Ibu Ratna bangkit dan berjalan ke arah Saraswati. Suara hak sepatunya yang mahal menggema di ruangan yang hening. Saraswati secara refleks menyusutkan bahunya. Ia mengenali tatapan itu, ekspresi itu yang telah ia terima berkali-kali selama 3 tahun. Bibir Ibu Ratna perlahan terbuka. Dasar anak panti asuhan, berusaha keras masuk ke keluarga kami untuk morotin, ya. Suaranya dingin dan jelas. Cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Anak yang tidak tahu wajah orang tuanya beraninya merangkak masuk dan mempermalukan keluarga kami. Wajah Saraswati menjadi seputih kertas. Bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu percuma saja membela diri. Selama 3 tahun ini selalu begitu. Ibu, sudahlah, kata Baskara dengan suara pelan. Tapi ia tidak bangkit dari kursinya. Terasa jelas bahwa ia bukan ingin membela istrinya, melainkan hanya merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Ibu Ratna mengabaikan putranya dan melanjutkan. Mediasi, tidak ada yang perlu dimediasikan. Perempuan ini tidak berhak dapat pesangon sepeser pun. Datang dengan tangan kosong, jadi sudah sepantasnya pergi dengan tangan kosong juga. Pandangan Saraswati mulai kabur, kepalanya pusing. Sejak pagi ia belum makan apa-apa. Tidak, ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali makan dengan layak. Bapak mediator. Saraswati mengerahkan sisa tenaganya untuk membuka mulut. Suaranya serak. Saya tidak menuntut pesangon. Ia hanya ingin melindungi anak dalam kandungannya. Tapi sebelum ia selesai bicara, tubuh Saraswati condong ke depan. Pandangannya menggelap dan lantai seolah mendekat dengan cepat. Bruk! Suara Saraswati jatuh membuat seisi ruangan terkejut. Baskara bergegas menghampiri dan mediator pun bangkit dari kursinya. Tapi Ibu Ratna tidak bergeming. Ia malah mendengus sinis, aktingnya bagus juga. Tepat pada saat itu, brak, pintu ruang mediasi terbuka dengan keras. Semua mata tertuju ke arah pintu. Seorang pria masuk dengan langkah tegap, seorang pria tua berambut putih.
Dengan setelan jas safari berwarna gelap dan dasi perak, di usianya yang sudah lewat 80 tahun, punggungnya masih tegap. Yang paling mengesankan adalah tatapan matanya. Dingin dan tajam. Tatapan seseorang yang telah menaklukkan banyak orang selama puluhan tahun. Di belakangnya, 4 atau 5 pria berbatik seragam mengikutinya. Pemandangan itu surreal, seperti adegan dalam film. Pria tua itu menatap Saraswati yang tergeletak di lantai. Sudut matanya bergetar samar. Namun ia segera memalingkan wajahnya ke arah Ibu Ratna. Anda yang bernama Ratna, suaranya berat dan rendah. Ibu Ratna, meski kaget dengan situasi mendadak itu, secara refleks mengangguk. Ya, benar. Anda siapa? Kalimat Ibu Ratna terputus di tengah jalan. Saat ia melihat wajah pria tua itu lebih jelas, ekspresinya membeku. Wajahnya menjadi pucat pasi. Pak Hartono Wijaya? Suaranya bergetar. Keangkuhan yang tadi ditampilkannya lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan. Pria tua itu, atau lebih tepatnya Hartono Wijaya, perlahan mendekati Ibu Ratna. Selangkah demi selangkah, tanpa sadar Ibu Ratna melangkah mundur. Hartono Wijaya membuka mulutnya. Barusan Anda bilang apa kepada cucu perempuan saya? Satu kalimat itu membuat udara di dalam ruangan seolah membeku. Cucu perempuan, mata Baskara membelalak. Ibu Ratna hanya bisa membuka dan menutup mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Bahkan mediator pun menahan napas. Tak ada yang mengerti. Bagaimana bisa Saraswati yang tumbuh di panti asuhan menjadi cucu dari Hartono Wijaya, pendiri sekaligus chairman emeritus grup Tirtayasa, salah satu dari 10 konglomerat terbesar di Indonesia. Namun Hartono Wijaya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghampiri Saraswati yang terbaring di lantai dan berlutut dengan hati-hati, seolah menyentuh harta karun yang rapuh. Saras, cucuku. Suara pria tua itu serak. Kakek sudah datang. Semua akan baik-baik saja. Dalam kesadarannya yang kabur, Saraswati mendengar suara itu. Suara yang asing namun anehnya terasa begitu hangat. Ia mencoba membuka mata tapi kelopaknya terasa sangat berat. Kakek, apa aku punya keluarga? Dengan pikiran itu, kesadaran Saraswati kembali tenggelam ke dalam kegelapan. 3 tahun sebelumnya, Maret 2022, Saraswati sedang dinas malam di UGD, sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Pukul 2 dini hari, di bawah cahaya lampu neon, ia meminum cangkir kopi ketiganya untuk menahan kantuk. Kelelahan yang sudah akrab baginya selama 29 tahun hidupnya. Untuk bisa bertahan hidup sendirian, rasa lelah seperti ini harus ia tahan. Tiba-tiba pintu UGD terbuka dengan kasar. Pasien kecelakaan lalu lintas. Laki-laki 32 tahun sadar. Petugas medis mendorong berangkar masuk. Saraswati segera meletakkan cangkir kopinya dan berlari menghampiri. Di atas berangkar terbaring seorang pria berjas. Wajahnya pucat tapi matanya terbuka jelas. Namanya siapa, Pak? Tanya Saraswati. Pria itu menahan sakit dan menjawab, Baskara. Bagian mana yang paling sakit? Kaki kiri dan rusuk. Saraswati dengan cekatan memeriksa kondisi pasien. Untungnya tidak ada luka yang mengancam nyawa. Hanya patah tulang di kaki kiri dan retak di tulang rusuk. Setelah melapor pada dokter, Saraswati berdiri di samping pasien dan memasang infus. Pasti sakit sekali ya, mohon ditahan sebentar. Suara Saraswati tenang dan hangat. Baskara di tengah rasa sakitnya mendengarkan suara itu. Perawat yang baru pertama kali ia lihat, wajahnya tanpa riasan dan tampak lelah, tapi sorot matanya jernih dan kuat. Nama suster siapa? Saraswati. Panggil Saras saja. Malam itu Baskara mengukir nama Saraswati di dalam hatinya. Ia dirawat selama 3 minggu. Kamar rawat Baskara berada di area yang menjadi tanggung jawab Saraswati, sehingga ia bisa melihat wajahnya setiap pagi dan sore. Awalnya ia hanya perawat yang baik hati, tapi seiring berjalannya waktu, Baskara tidak bisa melepaskan pandangannya dari Saraswati. Saraswati ramah pada semua pasien, tapi tidak pernah melewati batas. Jika Baskara bercanda, ia hanya tersenyum. Jika ditanya hal pribadi, ia dengan lihai mengalihkan pembicaraan. Dinding kokoh itulah yang justru memancing rasa penasaran Baskara. Di hari kepulangannya, Baskara memberanikan diri.
"Saras, maukah makan malam bersama saya?" Saraswati terdiam sejenak. Ini bukan pertama kalinya ia mendapat tawaran seperti itu dari pasien, tapi ia selalu menolaknya dengan sopan. Ia berpikir hubungan yang dimulai di rumah sakit cukup sampai di situ saja. "Maaf Pak, saya tidak bisa bertemu secara pribadi dengan pasien. Saya kan sudah pulang, jadi bukan pasien lagi," kata Baskara sambil tersenyum. Saraswati menatapnya sejenak. Pria yang ia amati selama 3 minggu ini sepertinya bukan orang jahat. Ia tidak pernah mengeluh kesakitan dan selalu menyapa petugas kebersihan dengan ramah. Tapi Saraswati menggelengkan kepala. "Maaf, mungkin lain kali jika ada kesempatan." Meski ditolak, Baskara tidak menyerah. Seminggu kemudian, saat Saraswati melihatnya berdiri di depan rumah sakit dengan seikat bunga, ia terkejut. "Ini apa?" Katanya tidak mau makan. "Jadi bagaimana kalau kopi, Pak Baskara? 1 cangkir saja. Kalau setelah itu Anda tidak suka, saya janji tidak akan muncul lagi." Saraswati menghela napas. Dengan usaha sebesar ini, segelas kopi sepertinya tidak masalah. Segelas kopi itu menjadi 2 gelas dan 2 gelas menjadi makan malam. Selama 6 bulan, Baskara terus-menerus mendatangi Saraswati. Saat hujan, ia menunggu di depan rumah sakit dengan payung. Saat Saraswati lembur, ia membawakan bekal hangat. Hati Saraswati perlahan mulai terbuka. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Ketakutan tentang apa yang akan terjadi jika Baskara tahu masa lalunya. Suatu malam, mereka berjalan di Taman Suropati. Angin musim kemarau berhembus sejuk. Baskara yang memulai pembicaraan. "Saras, orang tuamu seperti apa? Kamu belum pernah cerita." Langkah Saraswati terhenti. Ia tahu saat ini akan datang. Jika tak bisa dihindari, lebih baik jujur. "Saya tidak ingat wajah orang tua saya." Baskara menatap Saraswati. Saraswati memandangi lampu-lampu kota sambil melanjutkan ceritanya. Katanya mereka meninggal saat saya umur 5 tahun. Kecelakaan lalu lintas. "Sejak itu saya tinggal di panti asuhan." Hening. Saraswati takut dengan reaksi Baskara. Pria-pria yang pernah dekat dengannya selalu mundur perlahan saat mendengar bagian ini. Perempuan tanpa keluarga, tanpa latar belakang. Itulah kenyataannya. Lalu terdengar suara Baskara. Saraswati menoleh. Ekspresi Baskara tenang. "Lalu kenapa, Mas Baskara?" "Saya dari panti asuhan. Saya tidak punya keluarga. Tidak punya kampung halaman untuk mudik. Tidak ada yang mendukung di belakang. Aku tahu. Terus kenapa? Yang penting itu orangnya, bukan latar belakangnya." Baskara meraih tangan Saraswati. Tangan yang hangat. "Aku suka Saraswati. Aku suka kamu sebagai pribadi. Siapa orang tuamu, di mana kamu dibesarkan. Hal-hal seperti itu tidak penting bagiku." Mata Saraswati berkaca-kaca. Selama 29 tahun hidupnya, ia belum pernah mendengar kata-kata seperti ini. Kenangan tentang tahun-tahun yang ia lalui sendirian, berjuang keras untuk tidak bergantung pada siapapun, melintas di benaknya. "Jangan menangis." Baskara menyeka air mata Saraswati. "Mulai sekarang, aku yang akan jadi keluargamu. Cukup aku saja kan?" 2 bulan kemudian, Baskara melamarnya secara resmi. Di sebuah restoran kecil, ia berlutut dan menyodorkan cincin. Saraswati menangis lama sebelum akhirnya mengangguk. Saat itu ia tidak tahu betapa mudahnya kata-kata hangat dan janji-janji manis itu runtuh di hadapan ibu mertuanya. Betapa pengecutnya pria yang katanya mencintainya itu saat berada di antara ibu dan istrinya. Saat itu, Saraswati hanya merasa bahagia. Oktober 2022, hari pernikahan, Saraswati berdiri di depan cermin. Gaun pengantin putihnya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Baginya, yang telah hidup sendiri selama 29 tahun, hari ini adalah hari di mana ia akan mendapatkan keluarga baru. Fakta bahwa ia tidak lagi sendirian terasa sulit dipercaya. "Cantik sekali, Saras." Baskara masuk ke ruang rias. Saraswati tersenyum malu. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan pria ini. Memikirkannya saja sudah membuat hatinya meluap. Gedung pernikahan itu sangat mewah. Ia tahu keluarga Baskara cukup berada, tapi ia tidak menyangka akan semewah ini. Langit-langit tinggi dengan lampu kristal, jalan menuju altar yang dihiasi bunga segar, ratusan tamu undangan. Di sisi Saraswati, kursi tamu hanya diisi oleh beberapa teman kuliah dan rekan kerja dari rumah sakit. Tapi Baskara memintanya untuk tidak memikirkannya. Ibu mertuanya, Ibu Ratna,
sedang menyambut tamu di pintu masuk. Dengan kebaya modern yang anggun, ia tampak seperti seorang sosialita terhormat. Saat Saraswati menyapanya, Ibu Ratna tersenyum cerah dan memegang tangannya. "Wah, menantuku cantik sekali. Mulai hari ini kamu putri ibu ya." Kata-kata yang hangat. Saraswati terharu. Ibu mertuanya memanggilnya putri. Rasanya seperti menjadi bagian dari keluarga ini. Hidungnya terasa pedih menahan haru. Tapi Saraswati tidak melihat. Saat Ibu Ratna memalingkan wajahnya, senyum dingin sekilas terlintas di bibirnya. Dan bisikan pelan kepada temannya di samping, "Masa anak seperti itu jadi menantuku? Malu-maluin keluarga saja." Pernikahan berjalan lancar dan bulan madu selama seminggu di Bali terasa seperti mimpi. Laut biru Bali, pantai yang ia susuri bersama Baskara, janji-janji manis yang mereka ucapkan saat menatap matahari terbenam. Saraswati bahagia. Ia percaya sekarang ia benar-benar punya keluarga dan tidak akan kesepian lagi. Sekembalinya dari bulan madu, Saraswati membongkar barang-barangnya di rumah mertua. Itu adalah rumah yang ditinggali Baskara sebelumnya. Tinggal bersama mertua memang sedikit membuatnya canggung, tapi karena Baskara berkata ibunya akan kesepian dan ini hanya untuk sementara, Saraswati pun mengangguk setuju. Rumah mertuanya luas dan bersih. Kamar yang diberikan untuknya juga kamar yang bagus dengan sinar matahari yang cukup. Ibu Ratna masih tetap ramah. Ia membantu merapikan barang-barang dan menyuruhnya beristirahat karena makan malam akan ia siapkan. "Ibu, biar saya saja. Mulai sekarang kan saya yang akan mengurus rumah. Aduh, hari pertama masa sudah kerja. Hari ini istirahat saja." Saraswati berterima kasih atas kebaikan ibu mertuanya. Bisa memanggil orang sebaik ini dengan sebutan ibu. Rasanya seperti merasakan kehangatan seorang ibu yang selalu ia rindukan selama di panti asuhan. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Ayah mertuanya, Bapak Danu, adalah orang yang pendiam, tapi ia sempat mengucapkan selamat datang kepada menantunya. Saraswati dengan gugup mencicipi masakan yang disiapkan ibu mertuanya. "Masakan ibu enak sekali." Saraswati mengatakannya dengan tulus. Ibu Ratna tersenyum, tapi senyum itu terasa berbeda. Bukan senyum cerah seperti di hari pernikahan, melainkan senyum dingin yang seolah sedang menilai. "Oh ya, enak? Iya Bu." "Sungguh. Kalau begitu mulai besok kamu yang masak ya. Coba kita lihat seberapa jago kamu." Saraswati terkejut, tapi ia mengangguk. Tentu saja menantu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ia berpikir asal rajin pasti bisa. Keesokan malamnya, Saraswati menyiapkan makan malam dengan sepenuh hati. Meskipun lelah setelah dinas malam di rumah sakit, ia lebih berhati-hati karena ini adalah masakan pertamanya. Ia memasak sayur lodeh kesukaan ibu mertuanya dan membuat 3 jenis lauk pendamping. Di depan keluarga yang berkumpul di meja makan, Saraswati dengan cemas mengamati reaksi ibu mertuanya. Ibu Ratna menyendok kuah sayur lodeh, mencicipinya. Lalu meletakkan sendoknya dengan keras. "Ini apa-apaan?" Suaranya dingin. Jantung Saraswati mencelos. "Iya Bu, ada apa? Kenapa sayur lodeh ini hambar sekali? Kamu belajar apa saja di panti asuhan itu?" Satu kalimat itu membuat Saraswati sesak napas. Panti asuhan? Ia tidak menyangka kata itu akan keluar dari mulut ibu mertuanya. Apalagi dengan nada mengejek seperti itu. "Maaf Bu, saya masak lagi ya." Saat Saraswati buru-buru hendak bangkit, Ibu Ratna menahannya. "Sudah, selera makanku hilang." Ibu Ratna bangkit dan masuk ke kamarnya. Meja makan menjadi hening dan canggung. Ayah mertuanya diam saja sambil terus makan dan Saraswati menahan air matanya sekuat tenaga. Malam itu, Saraswati dengan hati-hati bicara pada Baskara. "Mas, tadi ibu menyinggung soal panti asuhan." Baskara yang sedang berganti pakaian menoleh. "Ibu bilang apa?" Katanya sayur lodehnya hambar. Terus tanya aku belajar apa di panti asuhan. "Oh itu." Baskara tertawa seolah itu bukan masalah besar. "Ibu memang seleranya tinggi. Standarnya agak beda, jangan terlalu dipikirkan. Nanti juga kalau kamu sudah terbiasa ibu akan baik-baik saja." Terbiasa, Saraswati kehilangan kata-kata. Ia tidak berharap suaminya membelanya. Ia hanya mengharapkan sedikit penghiburan. Seperti, "Keterlaluan juga ya ibu." Tapi Baskara justru menganggap ucapan ibunya wajar. Malam itu Saraswati tidak bisa tidur.
Ia teringat tangan hangat ibu mertuanya di hari pernikahan, suara lembutnya yang memanggilnya putri. Apakah semua itu bohong? Atau ia yang melakukan kesalahan? Di luar jendela, rembulan musim kemarau bersinar dingin. Saraswati memeluk lututnya dan bergumam sendiri, "Tidak apa-apa. Kalau aku berusaha, pasti bisa. Aku bisa melakukannya." Saat itu ia tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Apa yang menantinya selama 3 tahun ke depan. Tahun pertama pernikahan 2023. Saraswati sekarang tahu wajah asli ibu mertuanya. Kehangatan di hari pernikahan saat memegang tangannya dan memanggilnya putri hanyalah kebohongan total. Itu hanya akting untuk dilihat para tamu. Begitu pintu tertutup, ibu mertuanya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setiap pagi, Saraswati bangun pukul 5. Ia harus bangun sebelum ibu mertuanya untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan. Bahkan di hari ia pulang setelah dinas malam di rumah sakit, tidak ada pengecualian. Dengan mata bengkak, ia mengepel lantai ruang keluarga, tapi sekeras apapun ia berusaha, ibu mertuanya tidak pernah puas. "Ini kamu sebut bersih-bersih?" Ibu Ratna mengusap jarinya di sudut ruangan dan menatap Saraswati. Ujung jarinya bersih tanpa setitik debu pun, tapi di mata ibu mertuanya sepertinya ada kotoran yang tak terlihat. "Lihat ini." "Apa ini? Matamu di mana?" "Maaf Bu, saya bersihkan lagi." "Sudah, biar aku saja. Kalau kamu yang kerjakan, aku harus kerja 2 kali. Ibu Ratna menghela napas dan merebut kain pel. Saraswati hanya bisa berdiri termangu. Padahal ia sudah mengepel tempat itu 3 kali. Ia berlutut dan membersihkan setiap sudut. Tapi tetap saja kurang. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Jika memasak, rasanya tidak pas. Jika mencuci, tidak dijemur dengan benar di bawah sinar matahari. Jika mencuci piring, masih ada sisa air. Apapun yang ia lakukan, selalu ada kritik. Saraswati semakin merasa dirinya adalah orang yang tidak berguna. "Bu, kalau ada yang salah, tolong beritahu saya agar bisa saya perbaiki." Suatu hari Saraswati bertanya dengan hati-hati. Ia tulus ingin melakukannya dengan baik, ingin diakui oleh ibu mertuanya, ingin diterima sebagai keluarga. Ibu Ratna tertawa sinis, tawa tanpa kehangatan. "Salah? Apa ya yang salah?" Ibu mertuanya duduk di sofa, menyilangkan kakinya dan menatap Saraswati. "Kesalahanmu adalah menikah dan masuk ke rumah ini sejak awal." Wajah Saraswati mengeras. Ibu Ratna melanjutkan bicaranya seolah tak terjadi apa-apa. "Kamu tahu keluarga kita ini seperti apa? Dengan cara apa kamu bisa menikahi Baskaraku? Anak yang tidak punya orang tua, tidak punya latar belakang, tidak punya apa-apa. Ibu, aku sudah menentangnya. Aku sudah bilang ratusan kali pada Baskara, jangan bawa perempuan sepertimu. Tapi anak bodoh itu tidak mau dengar. Katanya cinta atau apalah." Ibu Ratna mendengus mengejek. "Memangnya cinta bisa bikin kenyang? Makanya aku mengalah karena anakku keras kepala. Tapi kamu harus tahu." Ibu mertuanya mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap lurus ke mata Saraswati. "Aku tidak pernah mengakuimu sebagai menantu dan tidak akan pernah. Kamu itu cuma numpang di rumah ini. Jadi sadar dirilah." Saraswati tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokannya terasa tercekat. Air mata mulai menggenang, tapi ia tidak mau menangis di depan ibu mertuanya. Rasanya seperti kalah, tapi menahan diri pun ada batasnya. Malam itu, Saraswati menangis sendirian di kamarnya. Ia membenamkan wajahnya di bantal dan menangis tanpa suara. Saat Baskara pulang, matanya bengkak. Tapi Saraswati beralasan karena lelah. Ia tahu percuma aja menceritakan masalahnya dengan ibu mertua. Baskara selalu begitu. Ibu memang orangnya seperti itu. Nanti kalau ibu sudah sayang sama kamu pasti akan berubah. Kamu yang sabar saja. Ibu kan sudah tua. Setiap kali mendengar kata-kata itu, dada Saraswati terasa sesak. Suaminya bukan pihaknya. Tidak, ia bahkan tidak berniat untuk memihaknya. Bagi Baskara, ibunya adalah sosok absolut dan perkataan ibunya adalah kebenaran. "Mas, tadi ibu bilang padaku, katanya tidak pernah mengakuiku sebagai menantu." Saraswati pernah memberanikan diri untuk mengatakannya. Baskara terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Ah, masa si ibu serius?" Ibu kan bicaranya memang suka ceplas-ceplos. "Bukan ceplas-ceplos, itu serius. Aku lihat dari tatapan matanya,
Saras, Baskara memegang bahu Saraswati. Ia pikir itu adalah sentuhan untuk menghibur. Tapi kalimat berikutnya bukanlah penghiburan. Apapun yang ibu katakan, kan aku mencintaimu. Cukup kan? Ibu, anggap angin lalu saja. Yang penting kita berdua baik-baik saja. Anggap angin lalu. Saraswati menatap wajah suaminya. Ia serius. Baskara benar-benar berpikir seperti itu. Ia berpikir bahwa istrinya yang setiap hari dihina adalah masalah yang bisa dianggap angin lalu. Hari itu Saraswati sadar. Di rumah ini ia benar-benar sendirian. Seiring berjalannya waktu, perlakuan ibu mertuanya semakin parah. Awalnya hanya kritik tentang pekerjaan rumah, tapi lama-lama menjadi kata-kata yang menyangkal keberadaan Saraswati itu sendiri. Enak ya tidak punya kampung halaman, jadi tidak repot mudik. Ibu Ratna berkata saat lebaran, di depan seluruh keluarga besar, di depan para kerabat. Wajah Saraswati memanas, tapi tidak ada yang menghentikan ibu mertuanya. Baik Baskara maupun ayah mertuanya. Iya loh mbak, kalau menantu tidak punya keluarga, pasti lebih tenang ya, sahut seorang teman ibu mertuanya. Saraswati hanya bisa menunduk dan menyuap nasi. Ia menggigit bibirnya agar air mata tidak jatuh ke piring. Awal 2024, ibu mertuanya datang dengan tuntutan baru. Saras, kamu sebaiknya berhenti kerja dari rumah sakit. Ibu Ratna tiba-tiba berkata di meja makan. Saraswati membeku dengan sendok di tangan. Loh bu, kenapa tiba-tiba? Masa menantu keluarga kita kerja malam-malam di rumah sakit? Aku malu, tidak bisa cerita ke orang-orang. Bu, pekerjaan saya perawat, wajar kalau kerja di rumah sakit. Wajar? Memangnya kita kekurangan uang sampai kamu harus kerja? Apa gaji Baskara kurang? Apa keluarga kita miskin? Saraswati kehilangan kata-kata. Logika ibu mertuanya aneh. Tapi ia tidak bisa membantah. Jika membantah, pertengkarannya akan semakin besar. Saya akan kurangi jam kerja malam. Saya ganti jadi paruh waktu. Ibu Ratna menyipitkan matanya. Ya sudah, setidaknya itu. Untuk sekarang, sejak hari itu, Saraswati mengajukan permohonan kerja paruh waktu di rumah sakit. Kepala perawat menyayangkannya. Saraswati adalah perawat yang kompeten. Tapi Saraswati hanya berkata itu karena urusan keluarga, gajinya berkurang setengah. Tabungan Saraswati juga tidak banyak. Sebelum menikah, hidupnya pas-pasan untuk membayar sewa kos dan cicilan pinjaman pendidikan. Secara finansial, ia menjadi sepenuhnya bergantung pada keluarga suaminya. Dan Saraswati baru sadar kemudian bahwa itulah yang diinginkan ibu mertuanya. Ini uang saku bulan ini. Ibu Ratna menyodorkan amplop, Saraswati menerimanya, isinya Rp3.000. Bu, ini kurang. Kamu makan dan tidur di sini itu sudah berapa? Harusnya kamu bersyukur. Saraswati hanya diam memegang amplop itu. Seorang dewasa berumur 30 harus menerima uang saku dari mertuanya. Setiap malam Saraswati berpikir, haruskah aku cerai? Haruskah aku pergi dari rumah ini? Tapi ia tidak bisa karena ia mencintai Baskara. Setidaknya ia masih ingin percaya bahwa ia mencintainya. Dan yang terpenting, ia tidak punya tempat untuk pergi, tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara. Asrama rumah sakit tidak tersedia untuk pegawai paruh waktu. Jika ia pergi, ia akan menjadi gelandangan. Ibu mertuanya tahu itu, bahwa Saraswati tidak bisa lari. Karena itu, ia semakin semena-mena. Memangnya kamu mau kemana? Kembali ke panti asuhan? Suatu hari Ibu Ratna berkata sambil mengejek. Saraswati mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Tapi ia tidak berkata apa-apa, ia tidak bisa. 2024, Saraswati benar-benar kelelahan. Harga dirinya hancur dan ia lupa caranya tersenyum. Rekan-rekan kerjanya khawatir melihat wajahnya yang pucat, tapi Saraswati hanya berkata ia baik-baik saja. Meskipun tidak baik-baik saja, tidak ada cara lain selain mengatakan itu. Saat itu, Saraswati belum tahu siapa sebenarnya garis keturunannya, bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya, dan takdir yang akan membalikkan segalanya segera menantinya. Desember 2024, Saraswati duduk di toilet rumah sakit, menatap benda di tangannya. Tespek, 2 garis. 2 garis merah yang jelas, jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar. Sulit dipercaya, ia punya anak. Saraswati menatap 2 garis itu untuk waktu yang lama, air mata mengalir, air mata kebahagiaan. Di usia 31, setelah lebih dari 2 tahun menikah,
dan belum juga ada kabar kehamilan, ia diam-diam khawatir. Ibu mertuanya tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi beberapa kali menyindir, sudah tidak punya anak, kerjaannya apa? Sekarang ia punya anak, anaknya. Makhluk kecil yang tumbuh di dalam rahimnya. Saraswati meletakkan tangannya di perut. Belum terasa apa-apa, tapi fakta bahwa ada kehidupan di sana sudah membuat hatinya meluap. Halo sayang, Saraswati berbisik pelan. Ini ibu akan menjagamu baik-baik. Malam itu, Saraswati pergi ke dokter kandungan untuk pemeriksaan resmi. Usia kehamilannya 6 minggu. Dokter menunjukkan layar USG dan berkata, lihat di sini, masih kecil, tapi detak jantungnya sudah ada. Titik kecil yang berkedip di layar. Itu adalah jantung bayinya. Saraswati tidak bisa menahan air mata. Itu adalah pemandangan terindah di dunia. Dalam perjalanan pulang, Saraswati berpikir, kepada siapa ia harus memberitahu lebih dulu, Baskara atau ibu mertuanya? 2 tahun pernikahan telah memberinya pelajaran. Di rumah ini, ibu mertua harus tahu segalanya lebih dulu. Jika ia memberitahu Baskara lebih dulu, ibu mertuanya akan marah karena merasa dilangkahi. Kemarahan itu akan berubah menjadi siksaan selama berhari-hari. Jadi Saraswati memutuskan untuk memberitahu ibu mertuanya lebih dulu. Ia pikir kali ini akan berbeda, karena ini kabar tentang anak. Kabar tentang cucu. Sekalipun ibu mertuanya membencinya, tidak mungkin beliau tidak senang dengan kabar cucu, bukan? Setelah makan malam, Saraswati dengan hati-hati memanggil ibu mertuanya. Bu, ada yang mau saya bicarakan. Ibu Ratna sedang duduk di sofa menonton TV. Tanpa menoleh, ia menjawab, apa? Saya hamil. Saat itu, tangan ibu mertuanya berhenti. Tangan yang memegang remote itu membeku di udara. Perlahan, ia menoleh menatap Saraswati. Apa katamu? Saya hamil, Bu. Sudah 6 minggu. Saraswati berkata dengan suara gemetar. Ia mengamati ekspresi ibu mertuanya, mengharapkan kegembiraan, keterkejutan. Tapi yang muncul di wajah ibu mertuanya adalah emosi yang sama sekali berbeda. Rasa dingin dan kemarahan. Apa maksudmu? Ibu Ratna bangkit dari kursinya. Ia mendekati Saraswati, selangkah demi selangkah. Saraswati secara refleks mundur. Bu, kenapa? Ini kan kabar baik. Kabar baik, suara ibu Ratna meninggi. Makhluk di perutmu itu kamu sebut kabar baik? Wajah Saraswati memucat, reaksi yang tak terduga. Sekalipun ibu mertuanya membencinya, ia tidak menyangka akan bereaksi seperti ini terhadap kabar cucunya. Bu, ini anak Mas Baskara. Cucu ibu. Cucu? Cucuku. Ibu Ratna tertawa sinis. Sudut bibirnya tertarik ke atas. Bagaimana bisa makhluk yang darahnya tercampur dengan darah entah siapa itu jadi cucuku? Darah anak yang tidak jelas asal usulnya akan bercampur dengan darah keluarga kita? Saraswati merasa sesak napas. Ia tahu ibu mertuanya membencinya. Tapi ia tidak tahu separah ini. Sampai menyangkal anak yang bahkan belum lahir. Bu, jangan bicara seperti itu. Gugurkan. Satu kata yang dingin dan tegas. Saraswati tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Kamu tidak dengar? Gugurkan, anak itu tidak boleh lahir. Ibu, suara Saraswati meninggi. Untuk pertama kalinya ia meninggikan suara pada ibu mertuanya. Ini anak saya. Anak Mas Baskara. Bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Diam. Mata ibu Ratna melotot. Beraninya kamu membantahku. Sadar dirilah. Sadar diri. Apa salah saya? Apa salah kalau saya punya anak? Saraswati tidak bisa menahan diri lagi. Emosi yang ia pendam selama 2 tahun meledak. Saya juga manusia, Bu. Meskipun saya dari panti asuhan, bukan berarti saya bukan manusia. Anak saya juga manusia. Bagaimana bisa ibu berkata seperti itu pada anak yang bahkan belum lahir? Tiba-tiba, tangan ibu mertuanya melayang secepat kilat. Plak, pipi Saraswati ditampar. Ia terhuyung dan menabrak dinding. Pipinya terasa panas, tapi hatinya lebih sakit. Beraninya kamu menjawab? Sudah kubilang kan? Kamu itu cuma numpang di rumah ini. Orang numpang mau berharap apa? Mau melahirkan anak supaya posisimu lebih kuat, ya? Saraswati memegangi pipinya sambil menatap ibu mertuanya. Air mata mengalir, tapi bukan air mata kekalahan. Saya tidak akan menggugurkannya. Suara Saraswati bergetar tapi tegas. Anak ini akan saya lindungi. Apapun yang terjadi, mata ibu mertuanya menyipit. Oh ya, kita lihat saja apa kata Baskara nanti. Ibu Ratna menatap Saraswati dari atas ke bawah lalu masuk ke kamarnya.
Saraswati terduduk di tempatnya. Seluruh tenaganya seolah terkuras. Malam itu Saraswati menunggu Baskara. Katanya ada rapat. Baskara baru pulang lewat tengah malam. Bau alkohol tercium. Mas, ada yang mau aku bicarakan. Apa? Aku lelah. Besok saja ya. Tidak, harus sekarang. Penting. Baskara duduk di sofa dengan malas. Saraswati menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya. Aku hamil. Mata Baskara membelalak. Pengaruh alkohol sepertinya sedikit hilang. Apa? Serius? Iya. 6 minggu. Wah, beneran? Senyum merekah di wajah Baskara. Harapan muncul di hati Saraswati. Suaminya senang. Gila, aku bakal jadi ayah. Hah, ini kan kabar bagus banget. Kamu sudah bilang ke ibu? Ekspresi Saraswati menjadi muram. Ya, sudah. Ibu bilang apa? Senang kan? Saraswati menggigit bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Ibu menyuruhku menggugurkannya. Apa? Senyum Baskara hilang. Gugurkan? Maksudmu? Katanya, anak yang ada darahku tidak bisa diakui sebagai cucu. Ibu melarangku melahirkannya. Air mata Saraswati mengalir. Ia tidak sanggup menceritakan bahwa ia juga ditampar. Baskara terdiam untuk waktu yang lama. Lalu ia menghela napas. Mungkin ibu kaget. Kaget? Iya, karena tiba-tiba nanti juga beberapa hari lagi pasti beliau baik-baik saja. Mas, ibu menyuruhku menggugurkan anak kita. Aku tahu, tapi masa sih ibu serius? Cucu sendiri. Nanti juga kalau sudah lewat beberapa waktu, hatinya pasti luluh. Saraswati menatap suaminya. Lagi-lagi ia membela ibunya. Apapun yang dikatakan istrinya, pada akhirnya selalu kembali ke tidak mungkin ibu begitu. Malam itu, Saraswati memutuskan. Ia tidak akan bergantung pada siapapun. Anak ini akan ia lindungi sendiri. Mulai keesokan harinya, Saraswati hanya mengenakan pakaian longgar. Jika perutnya mulai membesar, pasti akan ketahuan. Ia harus menyembunyikan anaknya dari mata ibu mertuanya. Mual di pagi hari sangat parah, tapi ia menahannya di depan ibu mertuanya. Ia diam-diam muntah di kamar mandi, lalu keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak nafsu makan, tapi ia memaksakan diri untuk makan agar tidak dicurigai. Setiap malam, Saraswati mengelus perutnya dan berbisik, maaf ya sayang, ibu harus menyembunyikanmu sekarang. Tapi ibu janji akan melindungimu. Apapun yang terjadi, makhluk kecil itu tumbuh dengan tenang di dalam rahim Saraswati. Dan Saraswati tidak tahu bahwa pada saat itu seseorang sedang mencarinya. Seorang pria tua yang telah mencari cucunya selama 27 tahun akhirnya menemukan Saraswati. September 2024, 3 bulan sebelum Saraswati mengetahui kehamilannya. Seorang pria tua mengunjungi sebuah rumah sakit besar. Hartono Wijaya, 81 tahun, Chairman Emeritus Grup Tirtayasa, salah satu dari 10 konglomerat terbesar di Indonesia. Meskipun sudah pensiun lebih dari 10 tahun, tidak ada seorang pun di dunia bisnis yang tidak mengenal namanya. Sosok legendaris yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Tapi ia memiliki satu penyesalan seumur hidup yang tak pernah terobati. Kehilangan putrinya 39 tahun yang lalu, lebih tepatnya ia sendiri yang mengusirnya. Tahun 1986, putrinya satu-satunya, Miranda Wijaya, menyatakan pada ayahnya bahwa ia akan menikah dengan seorang pemuda miskin. Pemuda itu adalah seorang buruh pabrik yang bahkan tidak lulus kuliah. Hartono murka. Putri tunggal seorang konglomerat menikah dengan pria seperti itu. Harga dirinya akan hancur. Jika kamu menikah dengannya, kamu bukan lagi putriku. Hartono mengancam. Ia pikir putrinya akan menyerah. Tapi Miranda menggelengkan kepala. Ayah, aku mencintainya. Tidak apa-apa meskipun dia tidak punya uang. Cinta, memangnya cinta bisa bikin kenyang? Kamu itu tidak tahu kerasnya dunia. Tidak apa-apa ya, bersamanya aku bisa belajar. Hartono marah besar karena keras kepalanya putrinya dan karena putrinya tidak mau mendengarkannya. Baik, kalau begitu pergi. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Itulah saat terakhir mereka bertemu. Putrinya benar-benar pergi dari rumah. Hartono pikir putrinya akan kembali dalam beberapa hari, menyadari betapa sulitnya hidup dan kembali sambil menangis. Tapi Miranda tidak kembali. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Karena gengsinya,
Hartono tidak menghubunginya lebih dulu. Putrinya juga tidak menghubunginya. Seiring berjalannya waktu, Hartono mulai sedikit menyesal. Bagaimanapun juga dia putriku. Haruskah aku menghubunginya sekali saja? Tapi gengsinya selalu menghalanginya. Hingga pada tahun 2000, Hartono mendengar kabar yang mengejutkan, putrinya telah meninggal. 2 tahun sebelumnya, dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, Hartono hancur. Ia baru tahu putrinya meninggal setelah 2 tahun. Karena hubungan mereka putus, tidak ada yang memberitahunya. Menantunya juga meninggal dalam kecelakaan yang sama. Dan satu hal lagi, putrinya memiliki seorang anak, seorang cucu perempuan. Anak yang saat kecelakaan berusia 5 tahun itu katanya dikirim ke panti asuhan. Hartono segera berusaha mencari cucunya, tapi tidak mudah. Tempat tinggal putrinya, panti asuhan tempat anaknya dititipkan. Semua catatannya berantakan. Putrinya yang hidup miskin sering berpindah-pindah dan tidak meninggalkan dokumen yang lengkap. Ditambah lagi, ada masalah krusial. Nama keluarga anak itu telah berubah. Nama keluarga putrinya adalah Widjaja. Nama keluarga menantunya adalah Prakoso. Anak itu lahir dengan nama Saraswati Prakoso. Tapi saat masuk panti asuhan, nama keluarganya diganti. Ia menggunakan nama keluarga kepala panti asuhan menjadi Saraswati Puspita. Dari Prakoso menjadi Puspita. 2 kali perubahan nama keluarga ini mempersulit pencarian. Hartono mengerahkan orang untuk menyisir panti asuhan di seluruh negeri, tapi tidak berhasil menemukan cucunya. Waktu berlalu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Hartono tidak menyerah. Setiap tahun ia menghabiskan miliaran rupiah untuk mencari cucunya. Semakin tua, penyesalannya semakin dalam. Kenapa aku begitu pada putriku? Kenapa aku begitu keras kepala? Apa salahnya menikah dengan orang yang dicintai? Kalau saja aku memaafkannya waktu itu, Miranda tidak akan hidup miskin seperti itu. Setiap malam Hartono bergumam, kalau saja aku membantunya, dia tidak akan naik mobil butut itu. Kecelakaan itu juga tidak akan terjadi. Semuanya terasa seperti kesalahannya. Kematian putrinya dan cucunya yang harus tumbuh di panti asuhan. September 2024, hari itu Hartono datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Rumah sakit yang sudah ia datangi selama 10 tahun. Setelah selesai pemeriksaan di pavilion VVIP dan berkonsultasi dengan dokter, ia hendak pulang. Asisten pribadinya, Budi, berkata, "Pak, saya izin ke toilet sebentar." "Ya, silakan." Hartono duduk di kursi lorong menunggu. Sinar matahari musim kemarau masuk melalui jendela. Musim di mana dedaunan mulai menguning. Musim yang disukai Miranda. Saat itu, dari ujung lorong, seorang wanita berjalan. Seorang wanita muda dengan seragam perawat putih. Ia berjalan tergesa-gesa sambil membawa setumpuk berkas. Hartono tanpa sadar menatapnya dan jantungnya serasa berhenti. Wajah itu, mata itu, hidung itu, bibir itu Miranda. Tidak mungkin Miranda. Putrinya sudah meninggal 26 tahun yang lalu. Tapi wanita itu sangat mirip dengan Miranda di masa mudanya. Hartono sontak berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Wanita itu melewatinya. Mata mereka bertemu sejenak. Wanita itu sedikit menundukkan kepala untuk memberi hormat. Hormat sopan yang biasa diberikan kepada keluarga pasien di rumah sakit. Lalu ia menghilang di ujung lorong. Hartono berdiri terpaku. Seluruh tubuhnya gemetar. "Bapak, kenapa?" Budi kembali dan bertanya. Ia kaget melihat wajah Hartono yang pucat. "Bapak, apa ada yang tidak beres? Perlu saya panggilkan dokter?" Tidak apa-apa." Hartono menggelengkan kepala tapi suaranya bergetar. "Budi." "Iya, Pak." "Kamu lihat perawat yang tadi lewat?" Budi mengerutkan kening. "Perawat?" "Oh, yang bawa berkas itu, Pak." "Iya, dia." Hartono menelan ludah. Dadanya terasa akan meledak. "Cari tahu namanya, selidiki latar belakangnya." "Iya, Pak. Tapi ada apa ya?" Wajahnya sangat mirip. Mata Hartono berkaca-kaca. Air mata mengalir dari mata pria tua berusia 81 tahun. Itu wajah Miranda. "Putriku, Miranda." Budi terdiam sejenak. Selama lebih dari 10 tahun bekerja di sisi Hartono, ia tahu betul berapa banyak uang dan waktu yang telah dihabiskan untuk mencari cucunya. Dan ia juga tahu bahwa usaha itu selalu gagal. "Baik, Pak, saya akan segera cari tahu." Sejak hari itu, Budi memulai penyelidikannya. Nama perawat itu Saraswati.
usia 31 tahun, bekerja di UGD rumah sakit, dan saat ini bekerja paruh waktu. Budi menggali lebih dalam masa lalu Saraswati, akta kelahirannya, hubungan keluarganya. Dan ia menemukan fakta yang mengejutkan. Nama asli Saraswati adalah Saraswati Prakoso, lahir tahun 1993. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 1998. Setelah itu ia masuk panti asuhan dan nama keluarganya diubah. 1998 orang tua meninggal, panti asuhan. Semua kepingan puzzle cocok. Budi dengan tangan gemetar menyusun laporannya, lalu ia menghadap Hartono. Pak, suara Budi juga bergetar. Sepertinya sudah ketemu 27 tahun. Hartono menerima laporan itu. Ia membukanya lembar demi lembar. Akta kelahiran, surat keterangan kematian orang tua, catatan masuk panti asuhan, surat perubahan nama keluarga. Semuanya cocok. Wanita ini, Saraswati, adalah cucunya. Tangan Hartono gemetar. Air mata menetes di atas laporan. 27 tahun. Aku mencarinya selama 27 tahun. Pak, apa Bapak mau langsung menemuinya? Budi bertanya dengan hati-hati. Tapi Hartono menggelengkan kepala. Tidak, jangan dulu. Baik Pak, jangan dekati dia sampai kita benar-benar yakin. Kita harus tes DNA dulu. Kalau sampai salah, aku bisa menyakiti anak itu. Hartono tidak bisa melepaskan pandangannya dari laporan. Ia menatap foto Saraswati. Foto kecil di kartu identitas pegawainya, Miranda, gumam Hartono. Ternyata ini putrimu, cucu kita. Wajah di foto itu sangat mirip dengan putrinya yang telah tiada. Sementara itu, Saraswati tidak tahu apa-apa. Siapa pria tua berambut putih yang ia temui di lorong itu? Kenapa pria itu menatapnya dengan tatapan terkejut? Dan bagaimana pertemuan itu akan mengubah hidupnya? Saraswati hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Merawat pasien, membereskan berkas, dan pulang ke rumah mertua untuk menghadapi tatapan sinis ibu mertuanya. Ia tidak tahu bahwa ia punya keluarga, bahwa ada seseorang yang telah mencarinya selama 27 tahun, dan sebentar lagi segalanya akan berubah. 2 bulan kemudian Saraswati mengetahui kehamilannya. Dan ia disuruh menggugurkan kandungannya oleh ibu mertuanya. Tapi bahkan pada saat itu, seseorang sedang mengawasinya. Seorang kakek yang telah menemukan cucunya sedang menunggu hari yang tepat untuk mendekat sambil mengumpulkan bukti yang kuat. Maret 2025, perut Saraswati sudah tidak bisa disembunyikan lagi. 4 bulan kehamilan. Sekalipun ia memakai pakaian longgar, ada batasnya. Selama musim hujan, ia bisa menyembunyikannya dengan jaket tebal dan sweater. Tapi saat musim kemarau tiba dan pakaian menipis, semakin sulit menyembunyikan perubahan bentuk tubuhnya. Hari itu pun Saraswati mengenakan gamis yang paling longgar dan sedang menyiapkan sarapan di dapur. Bau telur goreng membuatnya mual, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Mual di pagi hari sudah berlangsung selama 3 bulan. Saras, terdengar suara ibu mertuanya dari belakang. Saraswati secara refleks berbalik. Saat itu ujung gamisnya menempel di perutnya. Pandangan ibu mertuanya berhenti di perut Saraswati. Jantung Saraswati membeku. Ibu Ratna diam sejenak menatap perut Saraswati. Lalu perlahan ia menyipitkan matanya. Ekspresi itu adalah ekspresi yang paling ditakuti Saraswati. Perutmu kelihatannya besar. Tidak Bu. Mungkin akhir-akhir ini saya agak gemukan. Saraswati buru-buru menutupi perutnya dengan celemek. Tapi sudah terlambat. Mata ibu mertuanya sudah membaca semuanya. Ibu Ratna mendekati Saraswati dan tanpa peringatan ia menarik celemek Saraswati. Perut yang menonjol di balik gamis tipis itu jelas perut orang hamil. Ini apa? Suara ibu mertuanya bergetar karena marah. Sudah kubilang gugurkan kan? Kamu mengabaikan perkataanku dan tidak menggugurkannya. Bu, ini anak saya. Saya tidak bisa menggugurkannya. Sekarang kamu berani melawanku? Bukan melawan Bu, ini wajar sebagai seorang. Ibu, beraninya kamu menyebut dirimu ibu? Ibu Ratna mendorong Saraswati sambil berlalu. Lihat saja, aku tidak akan tinggal diam. Ibu mertuanya masuk ke kamar dan membanting pintu. Saraswati bersandar di dinding dapur dengan lemas. Tangannya gemetar, ia takut apa yang akan terjadi. Tapi ia tidak bisa menyerah demi anaknya. Dan serangan balasan dari ibu mertuanya jauh lebih licik dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Saraswati bertemu dengan teman kuliahnya.
Seorang teman pria dari zaman kuliah keperawatan bernama Bima. Bima sekarang bekerja sebagai perawat di rumah sakit lain. Dan mereka sudah lama tidak bertemu. Jadi mereka janjian untuk minum kopi. Itu adalah pertemuan biasa. Mereka bernostalgia tentang masa kuliah dan saling menanyakan kabar. Saraswati tidak menyinggung kesulitan dalam pernikahannya dan setelah mengobrol sekitar 1 jam, mereka berpisah. Tapi Saraswati tidak tahu bahwa di seberang kafe itu, seseorang sedang memegang kamera. Orang suruhan ibu mertuanya. Ibu Ratna sudah membuntuti Saraswati selama beberapa hari. Siapa yang ditemui Saraswati? Kemana ia pergi? Mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan akhirnya ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Foto Saraswati yang sedang duduk berhadapan dan tertawa dengan seorang pria asing. Jika hanya melihat fotonya, mereka tampak seperti sepasang kekasih. Wajah Saraswati yang tertawa, Bima yang menyodorkan kopi, mereka yang menunduk berdekatan saat mengobrol. Tanpa mengetahui konteksnya, siapapun pasti akan salah paham. Malam itu, saat Baskara pulang, ibu mertuanya memanggilnya ke kamar. Dan ia menyodorkan foto-foto itu. "Baskara, kamu tahu ini apa?" Baskara melihat foto itu dan wajahnya mengeras. "Ini, Saras? Ya, istrimu. Foto ini diambil tadi siang. Laki-laki ini. Siapa? Mana ibu tahu? Suami macam apa kamu tidak tahu istrimu bertemu laki-laki lain di luar?" Ibu Ratna memasang ekspresi sedih. Itu adalah akting. Akting yang sempurna. "Baskara, ibu tidak mau bilang ini, tapi katanya Saras sedang hamil." "Apa? Saras hamil?" Mata Baskara membelalak. 2 kejutan datang bersamaan. Istrinya hamil dan foto dengan pria asing. "Ibu, jangan-jangan ibu tidak akan bilang apa-apa. Kamu nilai sendiri." Ibu Ratna dengan lihai menanamkan racun. Ia tidak mengatakannya secara langsung. Ia hanya memberi isyarat. Tapi isyarat itu lebih kuat daripada kata-kata langsung. Malam itu, Baskara menyodorkan foto itu pada Saraswati. "Saras, ini apa? Coba jelaskan." Saraswati kaget melihat foto itu. Fotonya bersama Bima di kafe. "Ini teman kuliahku. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi cuma minum kopi." "Mas, ini sungguh tidak ada apa-apa. Teman kuliah, laki-laki." "Iya, kami satu kelompok praktik dulu. Aku kenal dia sejak kuliah. Jangan salah paham." Ekspresi Baskara tetap kaku. Sepertinya kata-kata Saraswati tidak masuk ke telinganya. "Ibu bilang kamu hamil. Kenapa kamu tidak bilang padaku lebih dulu?" "Itu, aku mau bilang. Tapi ibu menyuruhku menggugurkannya. Jadi aku bingung harus bagaimana." "Ibu menyuruhmu menggugurkannya? Sungguh? Kenapa ibu begitu?" "Mas, itu benar. Aku ingin mempertahankan anak ini. Ini anak kita. Bagaimana aku bisa percaya itu anak kita?" Saraswati merasa napasnya berhenti. Apa yang baru saja dikatakan suaminya? Suami yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun meragukan anak istrinya adalah anaknya. "Mas, kamu sekarang meragukanku. Ibu tidak mungkin bohong. Lagi-lagi ibu, selalu ibu." Saraswati tidak punya kata-kata lagi. Semua yang ia tahan dan sabari selama 3 tahun terasa sia-sia. Pria yang katanya mencintainya meragukan istrinya hanya karena selembar foto dan menganggap perkataan ibunya adalah kebenaran mutlak. "Kita butuh waktu," kata Baskara sambil berbalik. Saraswati menatap punggungnya sambil menangis. Ia tahu bahwa permintaan untuk butuh waktu adalah awal dari perpisahan. Keesokan harinya, ibu mertuanya menyodorkan berkas di depan Saraswati. Surat cerai. Saraswati menatap berkas itu. Surat permohonan cerai yang sudah ditandatangani oleh Baskara. Jangan harap dapat pesangon, sadar dirilah. Datang dengan tangan kosong, jadi pergi juga dengan tangan kosong. Saraswati menatap surat itu untuk waktu yang lama. Tulisannya menjadi kabur karena air mata. Datang dengan tangan kosong, jadi pergi juga dengan tangan kosong. Benar, Saraswati tidak punya apa-apa. Tidak punya keluarga, harta, atau orang yang memihaknya. Selama 3 tahun ia mengabdikan segalanya untuk rumah ini, tapi tidak ada yang tersisa. Tidak ada satu. Anak di dalam kandungannya, Saraswati menyeka air matanya dan ia mengambil pena. "Saya akan tanda tangan." Mata Ibu Ratna berbinar, seolah ini lebih mudah dari yang ia perkirakan. Saraswati menuliskan namanya di surat itu. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Jika ia terus di rumah ini, anaknya dalam bahaya. Jika ia hancur, anaknya juga akan hancur. Lebih baik ia pergi. Pikiran yang bagus.
Bereskan barang-barangmu dan pergi hari ini juga. Ibu mertuanya mengatakan itu lalu berbalik. Ia tidak peduli Saraswati menangis tanpa suara di belakangnya. Saraswati mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah koper kecil, tidak banyak yang bisa dimasukkan. Selama 3 tahun tinggal di rumah mertua, yang bisa disebut miliknya hanyalah beberapa potong pakaian dan ijazah keperawatannya. Saat melangkah keluar pintu depan, Saraswati tidak menoleh ke belakang. Ia takut akan jatuh jika menoleh. Malam itu, Saraswati menyewa sebuah kamar di rumah kos dekat stasiun. Kamar sempit seluas 2 kali 3 meter yang bisa disewa bulanan tanpa uang jaminan. Satu tempat tidur mengisi separuh ruangan dan di luar jendela kecil lampu neon berkedip-kedip. Saraswati duduk di tempat tidur dan mengelus perutnya. Ia bisa merasakan bayinya menendang. Gerakan janin pertama yang ia rasakan. "Sayang," bisik Saraswati. Suaranya serak. "Maafkan ibu ya, kita harus memulai hidup baru di tempat seperti ini." Air mata mengalir di pipinya. "Tapi tahu tidak, ibu pasti akan melindungimu. Karena di dunia ini ibu cuma punya kamu. Hanya kamu." Di kamar kos yang sempit, Saraswati memeluk perutnya dan menangis semalaman. Tapi Saraswati tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di ruang direksi kantor pusat grup Tirtayasa, Budi sedang melapor dengan tergesa-gesa. "Pak, hasil tes DNA sudah keluar. Bagaimana hasilnya?" 99,99%. 99,90% cocok. "Beliau benar-benar cucu Bapak." Hartono Wijaja terdiam sejenak. Lalu ia membuka mulutnya. "Bagaimana keadaan Saraswati sekarang?" "Beliau diusir dari rumah mertuanya, Pak. Saat ini tinggal di sebuah rumah kos dekat stasiun." Tatapan Hartono berubah. Penyesalan dan kesedihan lenyap digantikan oleh kemarahan yang dingin. "Mereka mengusir cucuku ke rumah kos." Budi menundukkan kepala, panggil tim hukum, dan bawa semua dokumen pinjaman PT Cipta Kencana. Suara pria berusia 82 tahun itu rendah dan tegas. "Mereka harus membayar harga atas perbuatan mereka pada cucuku." Mei 2025, Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sudah 2 bulan sejak Saraswati meninggalkan rumah mertuanya. Perutnya sudah membesar sesuai dengan usia kehamilan 6 bulan dan tubuhnya tidak sekuat dulu. Mual sudah berhenti, tapi sebagai gantinya punggungnya sakit dan kakinya sering kram di malam hari. Ia bahkan belum pernah melakukan pemeriksaan kehamilan yang layak. Biaya rumah sakit terlalu mahal. Gaji paruh waktunya hanya cukup untuk membayar sewa kos dan biaya hidup. Tapi Saraswati bertahan. Ia bisa merasakan bayinya tumbuh setiap hari. Menendang, berbalik, dan terkadang seperti cegukan. Gerakan-gerakan kecil itulah satu-satunya alasan Saraswati bisa bertahan setiap hari. Surat panggilan mediasi perceraian tiba di kosnya pada pertengahan April. Saraswati membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, panggilan sidang mediasi bulan Mei. Tidak bisa dihindari. Ia sudah menandatangani suratnya. Di pagi hari sidang mediasi, Saraswati mengenakan pakaiannya yang paling bersih. Hanya satu gamis hamil yang ia punya, tapi ia menyetrikanya dengan rapi. Ia berdiri di depan cermin dan mengamati wajahnya. Wajah yang terlihat sangat tirus dalam 2 bulan terakhir. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. "Tidak apa-apa, hari ini selesai, semuanya akan berakhir." Saraswati berkata pada dirinya sendiri, "Berakhir. Pernikahan selama 3 tahun akan berakhir hari ini." Saat tiba di pengadilan, lorong di depan ruang mediasi sepi. Saraswati duduk di kursi panjang dan menunggu. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, tapi kehangatannya tidak mencapai hatinya. Sesaat kemudian, ia masuk ke ruang mediasi. Ibu mertuanya, Ibu Ratna, sudah ada di sana. Dengan kebaya desainer dan kalung mutiara, ekspresinya santai. Wajah orang yang yakin akan kemenangan mutlak. Di sampingnya, Baskara duduk. Mata mereka bertemu, tapi ia segera memalingkan muka. Suami yang sudah 2 bulan tidak ia lihat. Suami yang tidak pernah menghubunginya sekalipun saat istrinya hidup sendirian di rumah kos. Saat mediator hendak memulai prosedur, ibu mertuanya mengangkat tangan. "Tunggu sebentar, saya mau bicara dulu." Ibu mertuanya bangkit dan berjalan ke arah Saraswati. Suara hak sepatunya yang tinggi menggema di ruangan itu.
Saraswati secara refleks menyusutkan bahunya. Dasar anak panti asuhan, berusaha keras masuk ke keluarga kami untuk morotin, ya. Suara ibu mertuanya dingin dan jelas. Cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Anak yang tidak tahu wajah orang tuanya beraninya merangkak masuk dan mempermalukan keluarga kami. Wajah Saraswati menjadi seputih kertas. Bibirnya bergetar. Baskara menunduk dan tidak berkata apa-apa. Pesangon, jangan mimpi. Datang dengan tangan kosong, makan gratis, sekarang pergi. Harusnya kamu bersyukur. Pandangan Saraswati mulai kabur. Kepalanya pusing. Sejak pagi ia belum makan apa-apa. Bapak mediator, saya tidak menuntut Pesangon. Hanya saja, Saraswati mengerahkan sisa tenaganya untuk membuka mulut. Tapi sebelum ia selesai bicara, tubuh Saraswati condong ke depan. Pandangannya menggelap dan lantai, seolah mendekat dengan cepat. Bruk, suara Saraswati jatuh membuat seisi ruangan terkejut. Baskara bergegas bangkit dan mediator pun kaget dan berdiri dari kursinya. Tapi Ibu Ratna tidak bergeming, aktingnya bagus juga. Tepat pada saat itu, brak, pintu ruang mediasi terbuka dengan keras. Semua mata menoleh. Seorang pria tua berambut putih masuk dengan langkah tegap. Dengan setelan jas safari berwarna gelap dan dasi perak, di usianya yang sudah lewat 80 tahun, punggungnya masih tegap. Di belakangnya, 4 atau 5 pria berbatik seragam mengikutinya. Pria tua itu menatap Saraswati yang tergeletak di lantai. Sudut matanya bergetar, tapi ia segera memalingkan wajahnya ke arah Ibu Ratna. Anda yang bernama Ratna? Suaranya berat dan rendah. Ibu Ratna, meski kaget, secara refleks mengangguk. Iya, Anda siapa? Kalimatnya terputus. Saat ia melihat wajah pria tua itu lebih jelas, wajah Ibu Ratna pucat pasi. Pak Hartono Widjaja, Chairman Emeritus Grup Tirtayasa. Pemilik lembaga keuangan anak perusahaan Grup Tirtayasa yang memberikan pinjaman miliaran kepada perusahaan suaminya PT Cipta Kencana. Di dunia bisnis tidak ada yang tidak mengenal namanya, dan Ibu Ratna sebagai istri seorang pengusaha pun mengenal wajah itu. Hartono Widjaja menatap Ibu Ratna untuk waktu yang lama, lalu perlahan ia membuka mulutnya. Barusan Anda bilang apa kepada cucu perempuan saya? Udara di dalam ruangan membeku. Cucu perempuan? Mulut Ibu Ratna ternganga. Mata Baskara membelalak. Bahkan mediator pun menahan napas. Hartono Widjaja mengangguk pada Budi yang mengikutinya. Budi mengeluarkan sebuah map dan meletakkannya di depan mediator. Ini hasil tes DNA, kata Hartono Widjaja. Suaranya rendah, tapi menggema ke seluruh sudut ruangan. 99,99% cocok. Saraswati adalah putri kandung dari putri saya, Miranda Widjaja. Cucu perempuan saya satu-satunya. Hening, tak ada yang berani membuka mulut. Hartono Widjaja mengeluarkan selembar kertas lagi. 39 tahun yang lalu, putri saya pergi dari rumah karena ingin menikah dengan seorang pemuda miskin. Saya yang bodoh ini memutuskan hubungan dan putri saya tidak pernah kembali. Suara pria tua itu serak, tapi ia tidak berhenti. Putri dan menantu saya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 1998. Anak ini yang saat itu berusia 5 tahun dikirim ke panti asuhan, dan karena namanya 2 kali berubah, saya mencarinya selama 27 tahun. Hartono Widjaja menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Selama 27 tahun itu, cucu saya tumbuh sendirian. Belajar sendiri, bekerja sendiri, bertahan hidup sendiri. Tapi Anda, tatapan pria tua itu menjadi dingin. Menghinanya karena dari panti asuhan, memukulnya dan mengusirnya. Mengusir cucu saya yang sedang hamil ke sebuah rumah kos. Kaki Ibu Ratna mulai gemetar, wajahnya sepucat kertas. Pak, itu saya tidak tahu. Sungguh, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Kalau dari panti asuhan memangnya bukan manusia. Satu kalimat dari Hartono Widjaja membuat Ibu Ratna terdiam. Saat itu Saraswati yang terbaring di lantai membuka matanya. Dalam pandangannya yang kabur, ia melihat langit-langit. Seseorang menopang kepalanya. Mbak Saras, tidak apa-apa. Itu suara Budi. Saraswati menoleh dan matanya bertemu dengan pria tua berambut putih itu. Pria tua itu berlutut di samping Saraswati. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Anda,
Siapa? Saraswati bertanya dengan susah payah. Suara pria tua itu bergetar. Aku, kakekmu. Saraswati membelalakkan matanya. Kakek? Ia punya kakek, nama ibumu Miranda Wijaya, putriku. 39 tahun yang lalu, aku mengusirnya. Itulah penyesalan seumur hidupku. Air mata mengalir dari mata Saraswati. Ia tidak bisa mengerti. Kepalanya kosong. Saya punya keluarga. Suara Saraswati serak. Selama 32 tahun hidupnya, ia belum pernah mendengar cerita ini. Ia tidak tahu nama dan wajah orang tuanya. Ia pikir kata keluarga tidak ada untuknya. Ada, tentu saja ada. Hartono Wijaya memegang tangan Saraswati. Tangannya yang keriput gemetar. Kakek minta maaf karena terlambat. Butuh 27 tahun selama kamu berjuang sendirian. Kakek sangat terlambat. Saraswati menatap wajah pria tua itu. Wajah yang asing, orang yang belum pernah ia lihat. Tapi anehnya, tatapan matanya begitu hangat. Ada ketulusan dalam matanya saat menatapnya. Kakek, Saraswati mengucapkan satu kata itu dan tangisnya pecah. Malam-malam di rumah kos saat ia menangis tanpa suara, hari-hari yang harus ia lalui sendirian, 32 tahun kesepian di hadapan kata keluarga, semuanya tumpah ruah. Hartono Wijaya memeluk cucunya dengan hati-hati. Seperti memeluk harta karun yang rapuh, bahunya bergetar. Pria tua berusia 82 tahun dan cucu perempuannya yang berusia 32 tahun, keduanya menangis terseduh-seduh di tengah ruang mediasi. Tak ada yang berani bicara. Baskara menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menunduk. Mediator meletakkan berkasnya dan hanya bisa diam memperhatikan. Dan Ibu Ratna terduduk lemas di kursinya, wajahnya pucat pasi dan gemetar. Ia tahu secara naluriah bahwa semuanya telah berakhir. Setelah hari itu di pengadilan, segalanya bergerak cepat. Hartono Wijaya membawa cucunya keluar dari rumah kos dan membawanya ke rumahnya. Sebuah rumah megah di kawasan Menteng, Jakarta. Awalnya Saraswati menolak keras. Kek, saya tidak apa-apa. Saya bisa hidup sendiri. Tapi Hartono menggelengkan kepala. Mana ada kakek yang tega membiarkan cucunya yang sedang hamil tinggal di rumah kos. Tolong kali ini saja turuti kakek. Saraswati akhirnya mengangguk. Keluarga yang baru ia temukan setelah 27 tahun. Masih terasa tidak nyata. Tapi ia tahu bahwa tatapan pria tua ini tulus. Hartono memberikan kamar terbaik untuk Saraswati. Ia menyewa dokter pribadi untuk pemeriksaan kehamilan setiap minggu. Dan ahli gizi mengatur menu makanannya setiap hari. Agar Saraswati tidak merasa canggung, ia tidak pernah berlebihan, ia hanya duduk makan bersama di meja makan setiap pagi. Itu saja sudah membuat Hartono terlihat bahagia. Saras, meskipun tidak nafsu makan, makanlah sedikit lagi, ini baik untuk bayinya. Iya kek. Saraswati kembali mengangkat sendoknya. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan makanannya bisa terasa sehangat ini. Sementara itu, Hartono diam-diam mengurus hal lain. Kakek penyayang yang merawat cucunya dan Hartono Wijaya sang raksasa bisnis adalah dua orang yang berbeda. Di depan cucunya, ia tersenyum hingga keriput di sudut matanya terlihat, tapi di ruang kerjanya, ia adalah seorang eksekutif berdarah dingin yang tidak pernah berubah ekspresi. Budi, laporkan status pinjaman PT Cipta Kencana. Baik Pak, PT Cipta Kencana memiliki pinjaman sebesar 50 miliar dari Tirtayasa Capital. Jatuh tempo bulan Juni tahun ini. Hasil penilaian perpanjangan, peringkat kreditnya turun sehingga tidak memenuhi syarat perpanjangan. Sesuai aturan, kita bisa menolak perpanjangan. Lakukan sesuai aturan. Hanya itu. Tidak ada perintah khusus, tidak ada perintah emosional, hanya sesuai aturan. Tapi sesuai aturan itu sama dengan hukuman mati bagi PT Cipta Kencana, 50 miliar. Bagi perusahaan skala menengah seperti PT Cipta Kencana, jumlah itu adalah urat nadi perusahaan. Investasi peralatan dan modal kerja sebagian besar bergantung pada pinjaman itu. Jika perpanjangan ditolak, mereka harus melunasinya sekaligus dan mereka tidak punya uang tunai sebanyak itu. Juni, surat pemberitahuan jatuh tempo pinjaman dikirimkan ke PT Cipta Kencana. Ayah mertuanya, Bapak Danu, bergegas mencari lembaga keuangan lain, tapi tidak ada yang mau memberikan pinjaman. Siapa yang mau meminjamkan uang pada perusahaan yang perpanjangannya ditolak oleh anak perusahaan grup Tirtayasa, PT
Cipta Kencana diambang kebangkrutan, tapi ini baru permulaan. Budi memberikan laporan tambahan kepada Hartono pada pertengahan Juni. Pak, dalam proses penyelidikan PT Cipta Kencana kami menemukan satu hal lagi. Apa itu? Ada indikasi bahwa Ibu Ratna 10 tahun yang lalu menjual informasi teknologi inti PT Cipta Kencana ke perusahaan pesaing. Jejak transfer uang juga sudah kami konfirmasi. Mata Hartono menyipit. Bukti yang kuat, ada riwayat transaksi bank dan rekaman email. Kami juga sudah mengamankan kesaksian dari pihak perusahaan pesaing. Serahkan ke kejaksaan. Hartono berpikir sejenak, lalu melanjutkan, tidak, tunggu. Beritahu dulu Pak Danu. Dia berhak tahu apa yang telah dilakukan istrinya. Budi mengangguk dan keluar ruangan. Beberapa hari kemudian, Danu melihat berkas yang dibawa Budi dan merasa seperti kepalanya dipukul palu. Istrinya menjual teknologi perusahaan yang ia bangun seumur hidupnya ke pesaing. Danu adalah orang yang pendiam. Ia hanya fokus pada bisnis dan menyerahkan urusan rumah tangga pada istrinya. Ia tahu menantunya diperlakukan tidak baik, tapi ia pura-pura tidak tahu karena takut pada istrinya. Tapi kali ini berbeda. Istrinya telah menjual perusahaannya. Ini benar. Danu menyodorkan berkas itu pada Ibu Ratna. Selama 40 tahun menikah, ini pertama kalinya ia meninggikan suara pada istrinya. Wajah Ibu Ratna mengeras. Tapi ia segera berpura-pura tenang. Mas, apa-apaan ini? Ini salah paham. Mana mungkin aku melakukan itu? Ada riwayat transaksi banknya, rekening rahasia atas namamu, ada catatan transfer masuk 3 miliar. Senyum Ibu Ratna lenyap. Kita sudah hidup bersama 40 tahun dan kamu melakukan ini di belakangku. Suara Danu bergetar. Getaran karena kecewa bukan marah, kita cerai. Mas, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Danu berbalik dan pergi. Ibu Ratna menatap punggung suaminya dengan mulut terenganga. Suami yang selama ini selalu patuh padanya untuk pertama kalinya memunggunginya. Seminggu kemudian, kejaksaan mengirimkan surat panggilan untuk Ibu Ratna, dugaan penggelapan. Terlambat menyadari betapa seriusnya situasi, Ibu Ratna menjadi panik. Pada saat yang sama, Baskara juga hancur. Setelah mengetahui kebenaran di pengadilan, Baskara linglung untuk beberapa waktu. Bukan fakta bahwa istrinya adalah cucu konglomerat, melainkan perbuatannya pada istrinya yang terus menghantuinya. Ia meragukan istrinya hanya karena selembar foto dari ibunya. Ia tahu istrinya dihina setiap hari, tapi ia menyuruhnya untuk menganggap angin lalu. Ia menandatangani surat cerai dan mengusir istrinya yang sedang hamil ke rumah kos. Setiap kali mengingatnya, ia merasa mual. Mual pada dirinya sendiri, Baskara menemui ibunya. Bu, laki-laki yang bertemu Saras di foto itu, sekarang itu penting. Keluarga kita mau bangkrut, dia teman kuliahnya. Aku sudah cek, teman satu kelompok praktik di kampus keperawatan. Ekspresi Ibu Ratna berubah. Ibu kan yang menyuruh orang untuk memfotonya diam-diam. Pertemuan biasa ibu buat seolah-olah perselingkuhan Baskara itu. Itu anakku, suara Baskara serak. Yang ada di dalam perut Saras itu anakku. Gara-gara ibu, aku membuang istriku, membuang anakku. Baskara, mulai sekarang ibu bukan lagi ibuku. Baskara berbalik dan pergi. Ibu Ratna memanggil nama putranya dari belakang, tapi Baskara tidak berhenti. Dan Baskara mencari Saraswati. Ia menunggu 2 jam di depan rumah Hartono. Budi keluar dan melarangnya masuk, tapi Baskara tidak bergeming. Akhirnya Saraswati keluar. Perutnya sudah sangat besar. Wajahnya lebih segar. Tapi tatapannya pada Baskara dingin. Baskara berlutut di depan Saraswati. Saras, aku salah, bangun. Tidak, aku tidak akan bangun. Sampai kamu memaafkanku. Saraswati menatap suaminya yang berlutut. Pria yang pernah ia cintai. Tapi sekarang hanyalah kenangan pahit. Sekarang aku tidak bisa menjawab. Aku butuh waktu. Saraswati hanya mengatakan itu lalu berbalik masuk. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna datang ke rumah Hartono. Ia dihalangi oleh satpam di gerbang depan, tapi setelah memohon selama 1 jam, akhirnya ia bisa bertemu Saraswati. Penampilan Ibu Ratna sangat berbeda dari 2 bulan yang lalu. Bukan lagi kebaya desainer, melainkan celana katun kusut. Rambutnya yang biasanya ditata rapi, kini berantakan. Yang paling berbeda adalah tatapan matanya. Keangkuhan lenyap digantikan oleh ketakutan. Ibu Ratna berlutut di depan Saraswati. Saras, aku salah. Tolong,
bicaralah pada Pak Hartono. Hentikan saja penyelidikan kejaksaan. Aku akan melakukan apa saja. Saraswati menatap ibu mertuanya untuk waktu yang lama. Ia ragu apakah wanita yang berlutut memohon ini adalah orang yang sama. Orang yang baru 3 bulan lalu menyodorkan surat cerai sambil berkata, "Sadar dirilah." "Ibu," suara Saraswati tenang. "Dulu ibu bilang apa pada saya? Anak panti asuhan yang berusaha keras masuk ke keluarga kami kan?" Wajah Ibu Ratna menegang. "Waktu itu, aku tidak tahu. Ibu juga bilang datang dengan tangan kosong, jadi pergi juga dengan tangan kosong. Katanya saya tidak boleh berharap apa-apa." Saraswati berhenti sejenak. Lalu ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna dan berkata, "Saya juga tidak akan berharap apa-apa dari ibu." Saraswati berbalik dan masuk ke dalam. Dari belakang terdengar suara isak tangis ibu mertuanya, tapi Saraswati tidak berhenti. Gerbang tertutup dan dunia Ibu Ratna pun tertutup. Oktober 2025, musim kemarau telah berlalu, daun-daun mulai berguguran dan udara pagi mulai terasa sejuk, musim yang paling disukai Saraswati. Saat di panti asuhan, acara 17-an adalah satu-satunya hari yang menyenangkan. Meskipun bukan anak siapa-siapa, kalau jago lari, ia bisa dapat tepuk tangan. Dan di musim itu, Saraswati menjadi seorang ibu. Kontraksi dimulai pukul 4 pagi. Saat tertidur, ia merasakan perutnya mengeras dan terbangun. Awalnya ia tidak mengindahkannya, tapi rasa sakit itu datang dengan interval yang semakin pendek. Saraswati adalah seorang perawat. Ia tahu apa artinya ini. Saat Saraswati membuka pintu kamarnya, Hartono sudah ada di lorong dengan piyama dan tongkat. Sepertinya orang tua memang susah tidur, ia sudah bangun sejak subuh. "Saras, kenapa wajahmu?" "Kek, sepertinya saya harus ke rumah sakit." Mata Hartono membelalak. Dan seperti orang yang telah memimpin bisnis seumur hidupnya, ia langsung tenang. "Budi!" Atas panggilan Hartono, Budi berlari datang. Meskipun subuh, orang-orang yang bekerja di rumah ini selalu siap sedia ke rumah sakit. Sekarang juga di dalam mobil, Saraswati memegang erat tangan Hartono. Setiap kali kontraksi datang, ia menggigit bibirnya tapi tidak berteriak. Seperti wanita yang telah bertahan hidup sendirian selama 32 tahun. Tidak apa-apa kalau mau teriak. Cuma ada kakek di sini. Hartono menggenggam tangan Saraswati. Tangannya yang keriput terasa hangat. "Tidak apa-apa, kek. Saya kan perawat." Segi. Saraswati mencoba tersenyum, tapi wajahnya menegang saat kontraksi datang. Hartono menatap cucunya dengan kasihan. Mereka tiba di rumah sakit pukul 5 pagi. Saraswati masuk ke ruang bersalin dan Hartono duduk di kursi di depan ruang bersalin. Budi membawakan kopi tapi Hartono tidak menyentuhnya. Ia hanya meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan menatap pintu ruang bersalin. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Hartono tidak bergeming. Tubuhnya yang berusia 82 tahun lelah duduk lama di kursi tapi ia tidak peduli. Tiba-tiba ia teringat 39 tahun yang lalu, hari saat putrinya Miranda lahir, ia juga duduk menunggu di kursi seperti ini. Waktu itu ia masih muda. Bisnisnya baru saja menanjak. Dan saat mendengar tangisan pertama bayinya, rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Anak itu ia usir. Hanya karena ingin bersama orang yang dicintainya, seolah itu adalah dosa besar. Dan semuanya tidak bisa diulang lagi. Miranda, Hartono bergumam tanpa suara. "Putriku, hari ini dia jadi ibu. Kali ini kakek pasti akan melindunginya." Pukul 7.23 pagi. Pintu ruang bersalin terbuka. Seorang dokter keluar. Keluarga pasien kan, bayinya laki-laki sehat. Beratnya 3,2 kilogram. Ibunya juga sehat. Hartono mengangguk sepersekian detik kemudian, bibirnya bergetar. Tidak ada kata yang keluar. Budi memapahnya dari samping. "Selamat Pak," Hartono menjawab dengan air mata. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Selama 82 tahun hidupnya, ia tidak pernah menangis sebanyak ini. Sesaat kemudian, ia masuk ke kamar rawat Saraswati. Saraswati terlihat lelah, tapi ia tersenyum sambil menatap bayi dalam pelukannya. Senyum yang paling damai di dunia. "Kek, lihat." Saraswati sedikit mengangkat bayinya. Wajah mungilnya kemerahan. Matanya bahkan belum bisa terbuka dengan benar dan mulutnya bergerak-gerak.
Namanya? Hartono bertanya dengan hati-hati. Banyu, Banyu biru. Saraswati berkata sambil menatap bayinya, agar hidupnya selalu jernih dan menenangkan seperti air biru. Hartono menyentuh tangan mungil bayinya dengan jarinya. Bayi itu secara refleks menggenggam jari kakeknya. Kekuatan kecil itu membuat hati Hartono luluh. Banyu, suara Hartono serak. Ini kakek buyut. Senang bertemu denganmu. Saraswati menatap wajah kakeknya. Pria tua berusia 82 tahun yang menangis sambil memegang jari bayinya. Orang yang hidup dengan penyesalan selama 39 tahun dan mencari selama 27 tahun. Orang yang akhirnya menemukan kembali keluarganya. Saraswati pun ikut menangis. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Seminggu kemudian, Saraswati pulang dari rumah sakit. Hartono memintanya untuk tinggal bersama di rumahnya di Menteng. Tapi Saraswati menolaknya dengan sopan. Kek, terima kasih. Sungguh terima kasih. Tapi saya ingin mandiri. Saras, apa salahnya kakek membantumu? Bukan salah, Kek. Hanya saja saya ingin menunjukkan pada Banyu bahwa ibunya adalah orang yang bisa mandiri. Hartono menatap Saraswati sejenak. Lalu ia tersenyum. Sama persis seperti Miranda, keras kepala, kan itu turunan dari kakek. Saraswati tertawa, Hartono juga tertawa. Kakek dan cucu yang mirip itu tertawa bersama di kamar rumah sakit. Akhirnya, Hartono mengalah. Sebagai gantinya, ia membantu membayar uang muka apartemen kecil yang ditemukan Saraswati, dan Saraswati menerima bantuan itu. Di hari Saraswati pindah ke rumah barunya, Hartono bersikeras ingin membantu mengangkat barang. Budi melarangnya, tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia mengangkat satu buntalan selimut ringan dan menaiki tangga apartemen. Napasnya terengah-engah, tapi wajahnya penuh senyum. Apartemen kecil, 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Menghadap selatan dengan sinar matahari yang cukup. Tidak mewah, tapi cukup bagi Saraswati. Tidak, bahkan lebih dari cukup, mengingat kamar kosnya yang hanya seluas 2 kali 3 meter. Di hari yang sama, putusan sidang Ibu Ratna keluar. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun atas tuduhan penggelapan. Meskipun bebas dari penjara, secara sosial ia sudah hancur. Dicerai oleh suaminya, diputus hubungan oleh putranya, dan kehilangan status sebagai istri pengusaha. Siapapun yang melihat Ibu Ratna berjalan menunduk di lorong pengadilan dengan pakaian biasa, tidak akan mengenalinya sebagai Ibu Ratna yang dulu angkuh. Danu setelah menyelesaikan perceraiannya sedang membereskan PT Cipta Kencana yang diambang kebangkrutan. Bisnis yang ia bangun seumur hidup, tapi ia tidak lagi punya penyesalan. Ia menitipkan pesan pada Budi untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada menantunya. Baskara datang ke apartemen Saraswati membawa hadiah ucapan selamat atas kelahiran bayinya. Sebuah tas kecil berisi baju bayi dan mainan. Saraswati menemuinya di depan pintu. Boleh aku lihat Banyu? Saraswati ragu sejenak lalu mengangguk. Baskara masuk dengan hati-hati dan menatap bayi di dalam boks bayi. Bayi itu tidur pulas. Mirip aku ya? Baskara tertawa kecil. Saraswati tidak menjawab. Saras. Baskara berbalik dan berkata. Suaranya bergetar. Aku ingin memulai lagi. Aku akan menebus kesalahanku seumur hidup. Saraswati menatap Baskara untuk waktu yang lama. Rasa benci sudah banyak memudar. Tapi bisakah ia mencintainya lagi? Itu masalah yang berbeda. Sekarang aku tidak bisa menjawab. Aku butuh waktu. Baskara mengangguk dan pulang. Saraswati berdiri sejenak di depan pintu yang tertutup. Hatinya rumit tapi tidak ada penyesalan. Malam tiba, Hartono datang. Di tangannya ada semangkuk bubur ayam. Entah buatan Budi atau dibeli, Hartono dengan bangga menyodorkannya seolah ia sendiri yang memasaknya. Setelah melahirkan, ini yang paling bagus. Cepat makan. Kek, jangan datang terus seperti ini. Kakek kan capek. Capek apanya? Menengok cucu masa capek. Hartono menengok Banyu di dalam boks bayi dan wajahnya berseri-seri. Bayi itu kebetulan membuka mata. Matanya yang belum fokus menjelajah lalu berhenti di dekat wajah Hartono. Dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Kek, Banyu senyum. Ya, dia senyum lihat aku. Banyu kita kenal kakek buyutnya ya. Hartono terus mengajak bayinya bicara. Wajahnya paling bahagia di dunia. Saraswati makan buburnya sambil memperhatikan pemandangan itu.
Sinar matahari senja masuk melalui jendela, menghangatkan ruang tamu. Cucuku, Hartono menoleh menatap Saraswati. Kamu sudah banyak berjuang. Sekarang kakek yang akan menjagamu. Saraswati meletakkan sendoknya. Air mata hampir keluar. Tapi kali ini ia tidak menahannya. Tidak apa-apa menangis. Sekarang sudah ada. Terima kasih kek. Sekarang aku tidak sendirian lagi. Hartono mengangguk tanpa kata. Ada hal-hal yang lebih dalam dari kata-kata yang ada di dalam keheningan. Banyu di dalam boks bayi tersenyum. Sinar matahari senja jatuh di atas mereka bertiga melalui jendela. Kakek, cucu, dan bayi. Keluarga yang bertemu kembali setelah 27 tahun berkelana berkumpul di ruang tamu apartemen kecil. Tidak mewah, tidak megah, tapi hangat. Dan itu sudah cukup. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, sesekali kembalilah ke sini. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan membuat seseorang mampu bertahan untuk esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda.